Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Muhammad Khalid Wardi, Magister Hukum Indonesia, selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf. Perkenalkan, nama saya Dodi Ferdiansyah dengan NIM 213830411010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitrah dan konsep perbuatan manusia beserta contoh realitasnya di era kekinian. Berbicara mengenai fitrah dan konsep perbuatan manusia, perlu kita mengetahui apa maksud dari fitrah itu sendiri. Fitrah didefinisikan dengan beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, fitrah di sini diartikan sebagai tabiat asli. Yang kedua, fitrah di sini diartikan sebagai asal kejadian. Asal kejadian di sini erat kaitannya dengan proses penciptaan, di mana pada fitrahnya manusia itu adalah tercipta dari tanah. Namun, untuk proses penciptaan secara realnya seperti apa, para ulama masih banyak perbedaan pendapat. Namun, sejauh ilmu pengetahuan yang beredar, bahwasanya manusia itu pada fitrahnya adalah tercipta dari tanah. Yang ketiga, fitrah di sini diartikan sebagai kesucian atau suci. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1296. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang artinya setiap yang terlahir, dalam hal ini manusia, terlahir ia dalam keadaan fitrah atau suci. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan si anak ini Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwasannya setiap yang terlahir, dalam hal ini manusia itu terlahir dalam keadaan suci, bebas dari dosa-dosa apapun, bersih dari dosa-dosa apapun. Hanya saja kebersihannya di sini tergantung kepada kedua orang tuanya, tergantung kepada siapa yang akan menjadi pendidiknya, dan tergantung kepada lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, fitrah di sini diartikan sebagai potensi. Jadi, pada fitrahnya manusia itu adalah memiliki potensi. Potensi ini akan berkembang apabila ada yang mengembangkan. Potensi ini akan menjadi potensi yang positif apabila dikembangkan ke arah yang positif. Sebaliknya, potensi ini akan menjadi potensi yang negatif apabila dikembangkan kepada hal-hal yang negatif. Yang terakhir, fitrah di sini diartikan sebagai proses penciptaan. Hal ini sebagaimana dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Dari ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasannya pada fitrahnya ketika lahir manusia itu sudah mengenal akan adanya agama Islam. Jadi pada waktu manusia itu lahir, pada hakikatnya, pada fitrahnya, manusia itu adalah sudah beragama Islam. Hanya saja seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Tergantung kepada kedua orang tuanya lah yang menjadikan si anak ini Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Selain kita perlu mengetahui pengertian fitrah, maka kita juga perlu mengetahui apa saja unsur penting yang ada dalam diri manusia. Terdapat 3 unsur penting yang ada dalam diri manusia. Yang pertama yaitu adalah unsur qalbun atau hati. Qalbun secara bahasa artinya memindahkan atau membalikkan sesuatu. Sesuai dengan maknanya ini, maka sifat qalbun mudah terbolak-balik. Selanjutnya, unsur yang terpenting yang ada dalam diri manusia yaitu adalah akal atau al-aqlu. Akal yang cerdas, jika tidak diikuti dengan qalbu atau hati yang cerdas juga, maka akal manusia ini akan cenderung melakukan sesuatu yang bisa menjadi merusak. Misalnya, ada seorang ilmuwan, dia ahli membuat senjata kimia, tetapi karena dia tidak diikuti dengan hati yang jernih, maka bisa jadi senjata ini digunakan untuk menghancurkan umat manusia. Tetapi sebaliknya, ketika kecerdasan diikuti dengan kecerdasan spiritual yang dalam hal ini diwakili dengan kata al-qalbun, maka kecerdasan ini akan menjadi sesuatu hal yang positif. Yang terakhir unsur penting manusia yaitu adalah nafas atau an-nafsu. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 53,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsah la'ammaratun bisu'. Yang artinya karena sesungguhnya nafsu itu akan mendorong kepada kejahatan. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwasannya pada hakikatnya nafsu itu akan selalu mengajak kepada sesuatu yang bersifat buruk. Dan sesuatu yang buruk itu dilakukan karena adanya dorongan nafsu. Maka supaya manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya, tentu harus diikuti dengan akal dan hati yang cerdas. Jika tidak diikuti dengan hati yang cerdas, maka nafsu itu akan menjadi sesuatu yang liar. Selain kita perlu mengetahui 3 unsur penting yang ada dalam diri manusia, kita juga perlu mengetahui istilah manusia dalam Al-Quran. Terdapat 5 istilah lain manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, istilah manusia itu dalam Al-Quran sering dikatakan sebagai al-bashar. Al-bashar ini lebih mengacu kepada manusia dikatakan sebagai makhluk biologis. Yang kedua yaitu manusia itu dikatakan sebagai al-ins. Yang ketiga manusia itu dikatakan sebagai al-insan. Dan yang keempat manusia itu dikatakan sebagai an-nas. An-nas di sini berkaitan dengan fitrah manusia yang pada dasarnya membutuhkan orang lain atau yang kita sering kenal dengan istilah makhluk sosial. Yang terakhir manusia itu diistilahkan dengan nama lain Bani Adam. Dikatakan demikian karena pada dasarnya, pada fitrahnya kita itu adalah keturunan Bani Adam alaihissalam, bukan keturunan berdasarkan evolusi yang dikatakan Darwin. Selanjutnya, yang terakhir, tentang fitrah dan konsep manusia, yaitu kita perlu mengetahui apa tanggung jawab manusia terhadap fitrahnya. Tanggung jawab manusia terhadap fitrahnya terdapat 2, yakni yang pertama yaitu tanggung jawab manusia sebagai Abdullah. Apa maksudnya? Tanggung jawab manusia sebagai Abdullah di sini menyadarkan bahwa kita itu adalah sebagai abdun, sebagai hamba yang harus menyembah dirinya, yang harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, Quran surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Selanjutnya yaitu mengenai contoh fitrah manusia dalam realita kekinian. Salah satu contoh fitrah manusia yaitu adalah kecintaan manusia kepada lawan jenisnya. Kebutuhan biologis tersebut diciptakan untuk mempertahankan eksistensinya di bumi ini. Islam tidak mengekang syahwat ini. Sebaliknya, Islam mengatur bagaimana fitrah ini dijalankan dengan benar. Makanya, untuk menjaga fitrah ini, umat Islam menganjurkan untuk melakukan pernikahan atau menikah. Islam melarang manusia menyalurkan nafsu biologisnya dengan cara melanggar fitrah seperti zina, homoseksual, lesbian, dan lain sebagainya. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sya'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jelaslah bahwa dari ayat ini bahwa Islam mengharamkan zina, lesbian, dan homoseksual karena hal itu adalah suatu pelanggaran terhadap fitrah manusia. Jika kita kaitkan dengan era kekinian, telah kita ketahui bahwasannya sepanjang pandemi COVID-19 ini, kasus pergaulan bebas atau dalam istilah Islamnya disebut dengan zina maupun kekerasan seksual cukup menyita perhatian masyarakat. Dari beberapa sumber berita, hampir setiap harinya melaporkan mengenai kejadian tersebut. Sungguh hal itu adalah suatu perbuatan yang melanggar fitrah manusia. Namun, kalau kita kembalikan kasus ini kepada penjelasan saya sebelumnya, bahwasannya fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bahwasannya tergantung kepada orang tuanya, tergantung kepada pendidikan, dan tergantung kepada lingkungan sekitarnya. Anak ini akan berkembang ke arah yang mana. Contoh lain mengenai fitrah yaitu adalah kecenderungan manusia mencintai harta. Untuk itu, syariat Islam memerintahkan umatnya agar bekerja dan mencari rezeki secara halal dan mengharamkan cara yang batil. Untuk melindungi fitrah ini, maka Islam memerintahkan umatnya untuk berzakat, berinfak, maupun bersedekah. Selain itu, pelanggaran terhadap harta orang lain, dalam hal ini pencurian, diberikan saksi oleh Allah, berupa salah satunya itu adalah dipotong tangannya.
Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.